Pernahkah kamu membayangkan sebuah negara yang menggabungkan keindahan alam tropis, sejarah yang kaya, dan budaya yang beragam dalam satu tempat? Selamat datang di Malaysia. Dari gemerlap kota Kuala Lumpur dengan menara kembar Petronas, hingga pesona alam Pulau Langkawi yang memikat. Dari tradisi yang berakar kuat, seperti Hari Raya Aidilfitri dan Tahun Baru Cina, sampai kuliner lezat yang selalu menggoda, Malaysia punya semuanya. Di video kali ini, kita akan menjelajahi setiap sudut negara ini, mengungkapkan rahasia keindahan alamnya, menggali kekayaan sejarahnya, dan tentu saja mencicipi makanan yang pasti bikin kamu ketagihan. Jadi, siap-siap untuk petualangan yang penuh warna dan cerita menarik di Malaysia. Kita mulai dari segmen 1. Sejarah singkat Malaysia. Oke teman-teman, kita mulai perjalanan kita ke Malaysia dengan menyelami sejarahnya dulu. Yuk, tenang, bukan pelajaran sejarah yang bikin ngantuk kok. Ini seru banget, karena kisah Malaysia itu penuh warna, intrik, dan petualangan yang luar biasa. Pertama, zaman awal dan kerajaan-kerajaan kuno. Jauh sebelum ada nama Malaysia, kawasan ini sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun lalu. Di sini pernah berdiri karijen-karujen besar seperti Kerajaan Kedah, Langkasuka, hingga Malaka yang terkenal itu. Bayangin, Malaka di abad ke-15 udah jadi pusat perdagangan dunia. Loh, pedagang dari Cina, India, Arab, sampai Eropa semua mampir ke sini. Kedua, penjajahan Portugis, Belanda, Inggris. Tapi kejayaan Malaka bikin iri bangsa Eropa. Pada tahun 1511, Portugis datang dan merebut Malaka, lalu disusul oleh Belanda di tahun ke-1641. Tapi pemenangnya yang paling lama, Inggris. Mereka menguasai sebagian besar wilayah Malaya dari akhir 1700-an sampai abad ke-20. Bayangin aja, Inggris bahkan menyewa Pulau Pinang dari Sultan Kedah tahun 1786. Wah, kreatif juga ya. Ketiga, Perang Dunia Kedua dan Jepang masuk. Tahun 1941, Jepang datang menyerbu saat Perang Dunia II dalam waktu singkat. Jepang mengusir Inggris dari Malaya. Tapi walau cuma 3 tahun, pendudukan Jepang meninggalkan trauma mendalam. Setelah Jepang kalah, Inggris kembali. Tapi rasa nasionalisme warga Malaya udah bangkit. Mereka nggak mau dijajah lagi. Keempat, kemerdekaan Malaya 1957. Dipimpin oleh Tengku Abdul Rahman, perjuangan diplomatik pun dimulai. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 1957, Federasi Malaya merdeka dari Inggris. Di hari itu, di Stadion Merdeka, Tengku Abdul Rahman berseru merdeka sebanyak 7 kali dan jadi simbol kebebasan mereka. Wah, merinding. Ya. Kelima, pembentukan Malaysia 1963. Tapi tunggu dulu. Malaysia yang kita kenal sekarang belum lengkap. Tahun 1963 terbentuklah Malaysia, gabungan dari Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Mereka bersatu jadi satu negara. Tapi nggak lama kemudian, Singapura keluar dari federasi pada tahun ke-1965. Duh, cerai dini nih guys. Keenam, konfrontasi dengan Indonesia. Ngomong-ngomong soal bergabungnya Sabah dan Sarawak, tetangga sebelah, Indonesia kurang setuju. Maka terjadilah konfrontasi militer antara Indonesia dan Malaysia tahun 1963 sampai 1966. Tapi akhirnya konflik mereda dan dua negara serumpun ini kembali berdamai. Syukurlah. Ketujuh, Malaysia modern. Setelah itu, Malaysia fokus membangun negara. Dari era Mahathir Mohamad
yang memodernisasi ekonomi, hingga transformasi kota-kota seperti Kuala Lumpur yang kini punya menara kembar tertinggi di dunia saat itu. Malaysia menunjukkan pada dunia bahwa mereka bisa maju dengan gayanya sendiri. Jadi, begitulah kisah seru Malaysia dari masa lampau sampai jadi negara modern. Banyak drama, perjuangan, dan persatuan yang membentuk mereka jadi seperti sekarang. Yuk, lanjut ke bagian selanjutnya. Melihat indahnya negeri ini dari sisi geografis. Kalau tadi kita udah menyelam ke sejarah, sekarang saatnya kita terbang tinggi dan melihat peta Malaysia dari atas. Jangan khawatir, nggak perlu naik drone, cukup imajinasi kalian aja. Yuk. Pertama, 2 wilayah utama, Semenanjung dan Malaysia Timur. Malaysia itu unik banget teman-teman, bukan negara satu daratan kayak Indonesia. Malaysia terbagi jadi 2 wilayah besar. Pertama, Semenanjung Malaysia di sebelah barat yang nempel sama Thailand, dan kedua, Malaysia Timur di Pulau Kalimantan yang berbagi pulau sama Indonesia dan Brunei. Di Semenanjung Malaysia ada kota-kota besar dan pusat pemerintahan seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Johor Bahru. Sedangkan di Malaysia Timur ada negeri Sabah dan Sarawak yang penuh dengan kekayaan alam dan budaya lokal yang eksotis. Kedua, gunung, hutan, dan pantai. Malaysia ini ibarat paket lengkap. Mau naik gunung, ada Gunung Kinabalu di Sabah, gunung tertinggi di Asia Tenggara. Mau ke hutan hujan tropis, cek taman negara yang katanya udah berusia lebih dari 130 juta tahun loh. Wow, lebih tua dari dinosaurus dong. Kalau kamu tim pantai, Malaysia juga punya destinasi kece kayak Langkawi, Pulau Perhentian, dan Tioman. Airnya biru jernih, pasirnya putih lembut, cocok buat santai, snorkeling, sampai diving bareng penyu. Ketiga, iklim tropis dan cuaca. Karena letaknya dekat garis khatulistiwa, Malaysia beriklim tropis, artinya panas, lembab, dan kadang hujan deras mendadak, mirip banget sama Indonesia. Jadi, kalau kamu main ke sana, jangan lupa bawa payung atau jas hujan ya. Selain baju pantai. Keempat, keanekaragaman hayati. Satu lagi yang bikin Malaysia keren, flora dan faunanya. Di hutan-hutannya hidup spesies langka kayak orangutan Borneo, gajah kerdil, sampai Rafflesia si bunga raksasa. Hayo, siapa yang mau selfie sama bunga seukuran piring jumbo? Kelima, posisi strategis. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka bikin Malaysia jadi salah satu titik penting di Asia Tenggara dari dulu sampai sekarang. Negara ini selalu dilintasi orang dari berbagai penjuru dunia. Cocok banget disebut melting pot budaya dan ekonomi. Wah, Malaysia itu ternyata benar-benar beragam ya. Dari gunung sampai laut, dari kota modern sampai desa adat. Nah, karena negaranya beragam, tentu orang-orangnya juga unik-unik dong. Yuk, lanjut ke segmen berikutnya. Multikulturalisme dan etnis di Malaysia. Sekarang bayangin kamu lagi jalan-jalan di Kuala Lumpur. Di satu sisi jalan, kamu lihat Masjid Megah. Di sisi lain, kuil Hindu berwarna-warni. Beberapa langkah lagi, ada kelenteng Tionghoa yang berasap dupa. Itulah Malaysia. Satu negara, tapi rasa 3, bahkan lebih. Pertama, 3 etnis utama. Malaysia punya 3 kelompok etnis utama: Melayu, Tionghoa, dan India. Masing-masing punya budaya, bahasa, makanan, dan tradisi yang khas. Tapi mereka semua hidup berdampingan. Kadang rame, kadang damai, kadang ya kayak tetangga. Beda hobi lah. A. Etnis Melayu. Orang Melayu merupakan mayoritas penduduk Malaysia. Mereka biasanya Muslim dan sangat menjunjung tinggi adat. Kalau kamu datang saat Hari Raya Aidilfitri,
Kamu akan disambut di rumah mereka dengan open house, lengkap dengan nasi lemak, rendang, dan kuih-muih warna-warni. Jangan lupa salam dengan tangan di dada. Ya. B. Etnis Tionghoa. Orang Tionghoa di Malaysia sudah menetap sejak abad ke-15, terutama di kota-kota pelabuhan seperti Penang dan Melaka. Mereka punya tradisi kuat dalam bisnis dan pendidikan. Kalau kamu ke Chinatown, kamu bisa temuin lampion, teh wangi, dan tentu aja makanan super lezat seperti char kway teo dan dimsum. C. Etnis India. Etnis India, terutama Tamil, banyak bermukim di Malaysia sejak zaman kolonial Inggris. Kamu bisa melihat budaya mereka di kawasan seperti Brickfields atau Little India. Musik Bollywood, sari warna cerah, dan aroma kari yang menggoda jadi ciri khas mereka. Dan jangan lupa Tahi Pusam, festival dengan ritual unik yang hanya ada di sini. Kedua, pribumi Sabah dan Sarawak. Nah, di Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak, kamu akan ketemu etnis-etnis pribumi seperti Iban, Kadazan Dusun, Bidayuh, dan Bajau. Mereka punya budaya yang sangat kaya, dari rumah panjang yang bisa ditinggali puluhan keluarga, sampai tarian tradisional yang memikat. Jangan kaget kalau kamu disambut dengan tarian perang atau upacara adat. Ketiga, bahasa dan agama. Meski bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu, orang-orang sehari-harinya sering kemper-kemper Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil, bahkan rojak alias campur aduk semua. Soal agama, Islam adalah agama resmi, tapi kebebasan beragama dijamin. Jadi wajar kalau kamu bisa lihat masjid, gereja, kuil Hindu, dan vihara berdiri bersebelahan. Keempat, perpaduan dan tantangan. Malaysia sering disebut sebagai contoh negara multikultural, tapi hidup bersama dengan latar belakang berbeda itu gak selalu mudah. Ada kebijakan seperti Bumi Putera yang memberikan hak istimewa bagi warga Melayu dan pribumi, yang kadang memunculkan isu keadilan sosial. Tapi secara umum, masyarakat Malaysia bangga dengan keberagaman mereka. Gimana? Seru ya? Satu negara, banyak budaya, kaya banget. Gak heran kalau Malaysia itu tempat yang penuh warna, dalam arti sebenarnya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang lebih modern. Yuk, kita keliling kota-kota ikonik Malaysia. Kalau kamu pikir Malaysia cuma soal hutan dan pantai, tunggu dulu. Malaysia juga punya kota-kota yang penuh warna, gaya dan sejarah. Dari gedung pencakar langit sampai gang-gang kecil penuh mural. Yuk, kita jelajahi kota-kota paling ikonik di Malaysia. Pertama, Kuala Lumpur, ibu kota segala gaya. Pertama, dan yang paling terkenal, Kuala Lumpur alias KL. Ini bukan cuma ibu kota administratif Malaysia, tapi juga pusat segalanya. Bisnis, mode, budaya, dan belanja. Di sini berdiri Menara Kembar Petronas. Dulu sempat jadi gedung tertinggi di dunia. Mau selfie di depannya, harus sabar antre, karena spot ini hits banget. KL juga punya tempat belanja favorit, Bukit Bintang. Mallnya gede-gede, dari Pavilion, Lot 10, sampai berjaya Times Square. Tapi jangan lupa mampir ke Pasar Seni dan Petaling Street buat ngerasain vibes lokal yang lebih otentik. Dan transportasinya, jangan khawatir. MRT, monorel, semua nyambung, modern banget. Tuh, Georgetown, kota heritage dengan sentuhan kreatif. Sekarang kita ke utara, ke Pulau Penang, tepatnya Georgetown, kota warisan UNESCO yang luar biasa unik. Di sini, kamu akan lihat bangunan tua ala kolonial, kuil-kuil warna-warni, dan mural-mural keren yang tersebar di gang-gang sempit. Mau makan enak, Georgetown dikenal sebagai surganya street food. Dari nasi kandar, asam laksa, sampai cendol, semua ada. Plus, suasananya itu loh, santai dan ramah.
cocok buat liburan healing. Ketiga, Melaka, nostalgia di kota tua. Melaka atau Melaka itu kayak mesin waktu. Jalan-jalan di Jonker Street serasa balik ke zaman dulu. Kota ini juga masuk warisan dunia UNESCO karena sejarahnya sebagai pelabuhan penting di abad ke-15. Bangunan Belanda, ada gereja merah ikonik, ada museum, kapal tua, hingga river cruise, malam hari dengan lampu warna-warni, semua ada di Melaka. Keempat, Putrajaya, kota pemerintahan futuristik. Kalau kamu suka kota rapi dan teratur ala masa depan, Putrajaya tempatnya. Disinilah pusat pemerintahan Malaysia berada. Kota ini penuh dengan bangunan megah bergaya Islam modern, danau buatan, serta taman-taman luas. Paling keren adalah jembatan seri wawasan dan Masjid Putra berwarna merah muda yang langsung menghadap danau. Estetik parah. Kelima, Kota Kinabalu, pintu gerbang ke alam liar. Sekarang kita terbang ke Malaysia Timur, tepatnya ke Sabah. Kota Kinabalu atau Kaka adalah kota pesisir yang jadi titik awal petualangan ke Gunung Kinabalu. Tapi meskipun kotanya kecil, vibes-nya asik banget. Ada pasar ikan, masjid terapung, dan sunset di Tanjung Aru yang katanya salah satu paling cantik di Asia. Dan jangan lupa, dari sini kamu bisa langsung naik boat ke pulau-pulau cantik. Keenam, Kuching, kota Kuching di Sarawak. Terakhir, kita ke Sarawak, kota Kuching, yang namanya berarti kucing, penuh dengan, ya, patung-patung kucing. Tapi bukan itu aja, Kuching adalah kota budaya, campuran Melayu, Dayak, dan Tionghoa yang hidup berdampingan. Ada waterfront indah, museum etnologi, dan rumah panjang Dayak yang bisa dikunjungi. Pokoknya, Kuching itu kota yang damai, bersih, dan cocok buat slow traveling. Nah, itu dia kota-kota paling ikonik di Malaysia. Masing-masing punya kepribadian sendiri. Ada yang modern, ada yang penuh sejarah, ada yang dekat alam. Tapi semuanya menyambutmu dengan tangan terbuka dan makanan lezat. Sekarang aku punya pertanyaan untuk kalian. Di mana kampung durian runtuh berada? Aku juga ingin ketemu Upin Ipin, Kak Ros, Opah, dan Tok Dalang. Hahaha. Kalau ada satu alasan kenapa kamu wajib ke Malaysia, jawabannya adalah makanan. Di negeri yang penuh keberagaman ini, kulinernya juga hasil perpaduan budaya yang luar biasa. Rasanya dijamin bikin pengen nambah terus. Pertama, nasi lemak, raja segala sarapan. Mulai dari menu nasional dulu. Nasi lemak, nasi gurih yang dimasak dengan santan, disajikan dengan sambal pedas manis, telur rebus, kacang goreng, ikan bilis, dan mentimun. Simple, tapi bikin agih. Biasanya disajikan pakai daun pisang dan bisa kamu temuin di warung sampai hotel bintang 5. Kedua, char kway teo, kelezatan dari wajan panas. Nah, ini dari dapurnya komunitas Tionghoa. Char kway teo, mie lebar yang digoreng dengan udang, kerang, tauge, dan telur di atas api besar. Rasanya smoky, gurih, sedikit manis, surga banget buat lidah kamu. Ketiga, roti canai, si lembut yang renyah. Dari komunitas India Malaysia, kenalin roti canai. Roti pipih berlapis-lapis yang digoreng hingga renyah di luar, lembut di dalam. Biasanya disajikan dengan kuah kari. Bisa kari ayam, daging, atau dal. Kalau pagi-pagi, makan ini ditemani teh tarik. Wah, mantap betul. Keempat, laksa, si sup pedas, berkuah santan, atau asam. Ada dua versi laksa yang terkenal. Asam laksa Penang yang kuahnya bening,
dan asam dari ikan makarel, serta laksa lemak yang creamy dan pedas dari santan. Dua-duanya punya penggemar masing-masing. Tim asam atau tim lemak? Kamu pilih yang mana? Kelima, sate. Versi Malaysia yang manis gurih. Sate Malaysia mirip sate Indonesia, tapi punya sentuhan manis dan disajikan dengan kuah kacang yang lebih creamy. Biasanya dihidangkan bareng ketupat mini dan bawang merah mentah. Satu tusuk gak akan cukup. Percaya deh. Keenam, teh tarik. Minuman nasional. Lagi haus? Cobain teh tarik. Ini teh susu yang ditarik bolak-balik biar berbuih dan tercampur sempurna. Disajikan panas atau dingin. Dan biasanya jadi pasangan setia roti canai atau nasi lemak. Rasanya manis, creamy, dan bikin segar. Ketujuh, cendol dan ais kacang. Pencuci mulut segar. Cuaca panas di Malaysia, tenang. Ada cendol, es serut, santan, gula melaka, dan jeli hijau dari tepung beras. Mau yang lebih ramai? Coba ais kacang. Semangkuk es serut dengan kacang merah, jagung, jeli, sirup warna-warni, dan susu kental manis. Meriah banget. Kedelapan, kuliner di jalanan, hawker center, dan pasar malam. Yang bikin kuliner Malaysia makin menarik adalah suasananya. Coba jalan-jalan ke pasar malam atau hawker center. Kamu bisa makan di tenda-tenda terbuka sambil duduk santai, dengerin musik, dan nikmatin suasana ramai. Makanannya enak, harganya ramah di kantong. Jadi, kuliner Malaysia itu kaya akan rasa, budaya, dan cerita. Makanan di sini bukan cuma soal kenyang, tapi pengalaman yang tak terlupakan. Nah, sekarang setelah kenyang, yuk kita intip budaya dan tradisi unik Malaysia. Pernah nggak sih kamu lihat orang Malaysia nyambut tamu dengan senyum lebar dan tangan terlipat di dada? Itu salah satu contoh budaya ramah Malaysia. Negara ini punya segudang tradisi unik. Dari yang berhubungan dengan agama sampai yang lebih santai. Kayak makan bersama keluarga, ayo kita pelajari lebih jauh. Pertama, salam sejahtera dan adat Melayu. Di Malaysia, kamu pasti sering dengar kata salam sejahtera atau apa kabar untuk menyapa orang. Tapi yang unik adalah salam tangan yang disebut salam sejahtera dengan hati. Biasanya orang Melayu menyambut tamu dengan tangan di dada sebagai simbol penghormatan. Selain itu, orang Melayu sangat menjunjung tinggi adat dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika makan bersama, orang tua selalu duduk di tempat yang lebih tinggi atau yang lebih terhormat. Semua dilakuin dengan penuh rasa hormat. Kedua, festival utama Malaysia. Ada banyak festival menarik yang diselenggarakan sepanjang tahun di Malaysia. Yang pertama dan terbesar, tentu saja Hari Raya Aidilfitri, perayaan Idul Fitri bagi umat muslim. Disinilah kamu bakal lihat rame-rame yang dihias indah, makanan melimpah, dan maaf memaafkan, tradisi khas yang penuh makna. Selain itu, ada juga Tahun Baru Cina yang meriah banget. Lampion merah menghiasi jalanan, barongsai menari-neri, dan makanan enak seperti dumpling, kue keranjang, serta jeruk mandarin jadi bagian dari perayaan. Lalu ada Deepavali atau Festival Cahaya yang dirayakan oleh masyarakat India. Mereka menghias rumah dengan lampu minyak kecil dan mengadakan doa bersama. Kue-kue manis seperti ladu dan murukku menjadi hidangan khas dalam festival ini. Dan tentu saja jangan lupa Thaipusam, festival yang unik dengan ritual pemujaan dewa Hindu di Batu Kafut, di mana para pemeluk agama Hindu melakukan perjalanan panjang dengan tubuh penuh tusukan logam, bukan untuk yang takut melihat darah. Ketiga, Hari Merdeka, semangat kebangsaan. Hari Merdeka, tanggal 31 Agustus adalah momen yang paling dinanti di Malaysia. Semua orang berkumpul
untuk merayakan kemerdekaan negara dengan parade besar, pertunjukan musik, dan tentu saja pesta kembang api yang spektakuler di seluruh penjuru negeri. Setiap tahun, rakyat Malaysia dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya bersatu merayakan hari bersejarah ini, membuktikan bahwa meskipun berbeda-beda, mereka tetap satu bangsa. Keempat, seni dan musik tradisional. Malaysia kaya dengan seni dan musik tradisional. Salah satu yang terkenal adalah tarian Zapin, yang berasal dari Arab dan digabungkan dengan budaya Melayu. Tarian ini penuh dengan gerakan lincah dan irama musik yang cepat. Ada juga Dikir Barat, sebuah pertunjukan musik yang memadukan vokal, alat musik tradisional, dan gerakan tari. Biasanya, pertunjukan ini berlangsung di luar ruangan dan melibatkan banyak orang. Untuk musik, jangan lupa dengan gamelan, alat musik tradisional yang berasal dari Indonesia dan berkembang di Malaysia. Suaranya yang khas, sering terdengar di berbagai acara budaya atau upacara adat. Kelima, pakaian tradisional. Bicara soal pakaian, Malaysia punya banyak sekali jenis busana tradisional. Orang Melayu biasanya memakai baju kurung untuk wanita dan baju Melayu untuk pria, terutama saat hari raya. Pakaian ini sangat sederhana, namun elegan. Bagi orang Tionghoa, ada chongsam untuk wanita dan samfo untuk pria. Kain batik pun gak ketinggalan, terutama di Malaysia Timur. Batik jadi simbol dari kekayaan seni dan budaya daerah. Selain itu, ada juga pakaian tradisional India seperti sari dan dhoti yang banyak dipakai saat festival besar seperti Deepavali. Sangat berwarna dan penuh dengan ornamen. Keenam, kepercayaan dan adat istiadat. Satu hal yang menarik dari Malaysia adalah bagaimana mereka merayakan perbedaan agama dan budaya. Orang Malaysia, meskipun berbeda latar belakang, menghormati satu sama lain. Begitu juga dengan berbagai tradisi yang dijalankan, seperti upacara pernikahan yang sangat kental dengan adat, dan acara keagamaan yang dihormati oleh semua masyarakat. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah adat pernikahan Melayu, yang melibatkan banyak ritual, dari prosesi merisik, melamar, hingga majelis bersanding, di mana pengantin duduk di singgasana dan menerima tamu yang datang. Wow, ternyata Malaysia punya banyak tradisi dan budaya yang gak hanya menarik, tapi juga penuh makna. Dari festival yang meriah, sampai cara orang menghormati satu sama lain, semuanya saling terhubung dalam keharmonisan dan keberagaman. Sekarang, yuk kita lanjut ke segmen berikutnya, keajaiban alam Malaysia. Pernahkah kamu bayangkan bergelan-galan di hutan hujan tropis, berlayar ke pulau-pulau tropis yang tersembunyi, atau mendaki gunung yang menjulang tinggi? Kalau belum, saatnya kamu terbang ke Malaysia. Keindahan alam Malaysia itu benar-benar mempesona. Mulai dari ganeng-ganeng tinggi sampai pantai yang menenangkan. Pertama, Gunung Kinabalu, si raksasa dari Sabah. Yang pertama, ada Gunung Kinabalu yang paling terkenal di Sabah dengan ketinggian 4095 meter di atas permukaan laut. Ini adalah gunung tertinggi di Malaysia. Bagi para pendaki, Gunung Kinabalu adalah tantangan yang penuh kepuasan. Puncaknya dingin dan pemandangannya, aduh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi jangan khawatir, untuk yang nggak terlalu suka mendaki, kamu masih bisa menikmati pemandangan Kinabalu dari bawah. Dan kamu bisa jelajahi Taman Nasional Kinabalu yang kaya dengan flora dan fauna unik, seperti bunga Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Kedua, Taman Negara, hutan hujan tropis yang legendaris. Selanjutnya, ada Taman Negara, hutan hujan tropis yang sudah berusia lebih dari 130 juta tahun. Ini adalah salah satu hutan hujan tertua di dunia dan pastinya rumah bagi berbagai spesies langka seperti harimau Malaya, gajah, dan tapir. Di sini, kamu bisa menikmati trekking hutan, naik kanopi walkway yang memukau di atas pepohonan raksasa, atau bahkan pergi night safari untuk melihat satwa liar
yang aktif di malam hari. Petualangan alam sejati. Ketiga, Pulau Langkawi, surga tropis di Laut Andaman. Kalau kamu lebih suka pantai, Langkawi adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Pulau yang terletak di Laut Andaman ini punya lebih dari 99 pulau kecil dengan pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih. Selain pantainya, Langkawi juga terkenal dengan pemandangan dari Langkawi Sky Bridge yang melayang tinggi di atas hutan hujan. Langkawi juga jadi tempat yang bagus buat kamu yang suka aktivitas air seperti jet ski, parasailing, dan snorkeling. Pulau ini memang kombinasi sempurna antara relaksasi dan petualangan. Keempat, Pulau Tioman, surga diving yang tenang. Bagi para penyelam, Pulau Tioman adalah surga tersembunyi. Pulau ini adalah salah satu destinasi diving terbaik di dunia dengan terumbu karang yang indah dan kehidupan laut yang melimpah. Jadi, kalau kamu suka snorkeling atau scuba diving, Tioman adalah tempat yang tepat. Pulau Tioman juga punya pantai yang indah, desa yang tenang, dan berbagai jalur hiking di hutan tropis. Rasanya, di sini kamu bisa benar-benar jauh dari hiruk-pikuk dunia. 5. Perhentian Islands, pulau yang memikat dengan kejernihan airnya. Masih di sebelah timur Malaysia, ada Pulau Perhentian. Pulau ini terkenal dengan air lautnya yang begitu jernih, pasirnya yang halus, dan kehidupan bawah lautnya yang menakjubkan. Kamu bisa berenang dengan penyu atau ikan tropis di sini. Meskipun lebih sepi dibandingkan Langkawi, Perhentian adalah tempat yang ideal untuk kamu yang mencari ketenangan dan keindahan alam yang alami. Cocok banget buat liburan, jauh dari kebisingan kota. 6. Danum Valley, keindahan alam yang belum tersentuh. Ada lagi Danum Valley di Sabah, yang merupakan hutan hujan primer yang masih sangat alami dan dilindungi. Ini adalah tempat yang sempurna untuk kamu yang ingin merasakan kehidupan liar di hutan tropis tanpa gangguan. Kamu bisa melihat orangutan proboscis monkey dan berbagai spesies langka lainnya di habitat alami mereka. Plus, kamu bisa menginap di lodge hutan dan menikmati keheningan alam yang luar biasa. 7. Lake Toba, keajaiban alam di perbatasan Malaysia-Indonesia. Meskipun Toba lebih dikenal dengan sisi Indonesianya, danau vulkanik terbesar di dunia ini juga terletak dekat perbatasan Malaysia. Keindahan alam danau ini luar biasa, dengan perahu yang mengarungi danau serta pegunungan yang mengelilinginya. Kalau kamu ke Malaysia, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati pemandangan dari sisi Malaysia. Malaysia gak hanya punya kota-kota keren, tapi juga alam yang luar biasa indah. Dari gunung-gunung megah sampai pulau-pulau yang menawan, keindahan alam Malaysia itu bener-bener harus dilihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang, kita udah sampai di penghujung video, dan saya harap kalian semua udah punya gambaran tentang betapa kerennya negeri ini. Malaysia itu sebuah tempat di mana segala sesuatu bisa kamu temukan. Dari sejarah yang kaya, budaya yang penuh warna, kuliner yang menggoda, sampai alam yang mempesona. Semoga setelah menonton video ini, kalian semua makin tertarik untuk menjelajahi negeri ini. Jangan lupa, Malaysia selalu punya sesuatu yang spesial untuk setiap orang. Nah, itu dia perjalanan seru kita menyusuri negeri yang luar biasa ini. Malaysia, negara yang bukan hanya sekadar tempat di peta, tapi juga rumah bagi keberagaman budaya, kehangatan masyarakat, sejarah yang hidup, dan alam yang luar biasa indah. Dari hiruk-pikuk kota Kuala Lumpur sampai sunyinya hutan purba di Sabah, dari cita rasa nasi lemak sampai meriahnya Taipusam, Malaysia membuktikan satu hal, bahwa perbedaan bukan untuk dipisahkan, tapi untuk dirayakan bersama. Semoga setelah nonton video ini, kamu jadi makin penasaran, makin kagum, dan mungkin makin ingin menginjakkan kaki di tanah serumpun ini. Sampai jumpa di episode negara selanjutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.
biar kamu nggak ketinggalan perjalanan-perjalanan seru berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan jumpa lagi di petualangan berikutnya.